Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Huzaimatul Fitriah. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Fida Mutia SE MSc. Saya juga mempunyai 3 teman lainnya, yang pertama Imelda Alia Pasha, kedua Firna Sehvina, dan yang ketiga Rosalina Rahma Hidayat. Di video ini kami berempat akan menjelaskan dan menganalisis hasil rasio-rasio dari PT Mustika Ratu Tbk, yang dimana rasio-rasio tersebut terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, rasio likuiditas, kedua, rasio solvabilitas, ketiga, rasio aktivitas, dan yang keempat, rasio profitabilitas. Sebelum kami menjelaskan dan menganalisis rasio-rasio tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu ringkasan eksekutif dari PT Mustika Ratu. Jadi perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1975 saat Muriati Sudipyo membuka usaha kosmetik dan jamu di garasi rumahnya. Pada tanggal 14 Maret 1978, perusahaan ini resmi didirikan. Pada tanggal 8 April 1981, perusahaan ini mulai mengoperasikan pabrik di Ciracas, Jakarta Timur. Pada tahun 1995, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1996, perusahaan ini berhasil mendapat sertifikasi. Pada tahun 2000, perusahaan ini memperluas distribusi produk dan waralaba Spanya hingga ke negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pada tahun 2018, perusahaan ini kembali memperluas distribusi produknya hingga ke Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Irak, Selandia Baru, dan Bulgaria. Pada tahun 2021, perusahaan ini membagi bisnisnya ke dalam 2 divisi. Yang pertama, kecantikan sebagai perawatan tubuh. Kedua, jamu sebagai perawatan kesehatan. Pada bulan Mei 2022, perusahaan ini menunjuk Mawar De Jong sebagai duta merek untuk jajaran produk brightening Bengkoang Series. Kisah perusahaan ini dimulai tahun 1975 ketika Muriati Sudipyo merintis Mustika Ratu dengan mengembangkan resep yang diwarisinya sebagai keturunan keraton keluarga Jawa. Meyakini manfaat kekayaan alam dan budaya Indonesia untuk perawatan tubuh dan kecantikan, Mustika Ratu menjadi pelopor sekaligus pelestari budaya perawatan kecantikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dari kelompok 11. Di sini saya akan menyampaikan tentang rasio likuiditas. Analisis rasio keuangan PT Mustika Ratu. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang atau suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang dimiliki. Secara sederhana, pengertian rasio likuiditas ialah kemampuan perusahaan dalam memiliki kewajiban jangka pendek. Ada pun macam-macam rasio likuiditas, yaitu yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar yaitu mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat adalah tidak memasukkan persediaan sebagai aset liquid. Yang ketiga ada rasio kas. Rasio kas adalah mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek harus dengan menggunakan kas yang setara kas. Nah, berikut adalah analisis masing-masing rasio likuiditas dari PT Mustika Ratu Tbk. Yang pertama ada pada tahun 2020, hasil dari rasio lancar, PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 2,20 kali, yang dimana perusahaan telah mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang artinya perusahaan ini mengalami kenaikan pada aset, yang dimana aset dalam perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan liabilitas. Jadi kesimpulannya, di tahun 2020, perusahaan PT Mustika Ratu Tbk mengalami peningkatan likuiditas dan mampu untuk mengelola perusahaan dengan baik. Sedangkan pada rasio cepat terhadap hasil 1,64 kali,
yang dimana ini bisa menjadi pemacu dalam perusahaan PT Mustika Ratu Tbk sendiri untuk memastikan apakah perusahaan ini berjalan atau tidak dengan baik dan apakah hasilnya sesuai dengan rasio lancar dan rasio kas. Pada PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 0,64% yang menandakan bahwa perusahaan perlu yang namanya pengaturan dalam mengelola kas agar dapat dikembangkan lebih baik lagi. Yang kedua, pada tahun 2021, hasil dari rasio lancar PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 2,13 kali, yang dimana perusahaan ini masih sangat mampu untuk membuat kewajiban jangka pendeknya. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada sedikit penurunan, namun tidak akan membuat rugi PT tersebut. Di sisi lain, pada rasio cepat terhadap 1,24 kali, yang dimana ini bisa menjadi pemacu dalam perusahaan PT Mustika Ratu Tbk sendiri untuk memastikan perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan rasio lancar yang telah ada. Kemudian dalam rasio kas pada PT Mustika Ratu Tbk perlu yang namanya pengaturan dan pengolahan kas agar dapat dikembangkan lebih baik lagi, karena dalam perusahaan kas yang berlebihan dikatakan tidak baik karena sifat uang atau kas itu bersifat tumbuh. Jadi kesimpulannya, pada tahun 2021 PT Mustika Ratu Tbk mengalami sedikit penurunan, namun tidak mempengaruhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas yang ada dampaknya bagi penurunan cukup baik. Selanjutnya yang nomor 3. Pada tahun 2022, hasil dari rasio lancar PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 2,48, yang dimana perusahaan ini wajib sangat mampu untuk membuat kewajiban jangka pendek. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, hasilnya ialah mengalami peningkatan. Kemudian di rasio berikutnya, pada rasio terdapat 1,60 kali, menandakan bahwa ini juga sebagai pemicu atau pemacu perusahaan sudah cukup baik dan menjangkau kewajiban jangka pendek. Dan pada rasio kas ini terdapat 0,74%, yang dimana bahwasanya perusahaan perlu dinamakan pengolahan kas lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2021. Karena apabila angka pada tahun 2022 terdapat peningkatan terhadap terhadap rasio lancar, namun sedikit buruk pada rasio kas, dan ini juga dapat mengalami pengaruh pengolahan dalam baik. Yang keempat, pada tahun 2023, hasil dari rasio lancar PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 2,80 kali, yang dimana perusahaan sudah cukup mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dimana artinya perusahaan ini mengalami kenaikan aset lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari rasio cepat, itu terdapat 1,64 kali, yang membuktikan bahwa di tahun 2023 ini PT Mustika Ratu Tbk sudah cukup baik mengatur keuangan dalam mengolah produk-produknya. Kemudian pada rasio kas terdapat 0,64%, yang dimana artinya terdapat penurunan kelebihan kas, maksudnya telah cukup baik perusahaan ini dalam mengatur keuangan agar uang kas tidak selalu meningkat. Dalam mengatur uang kas agar uang kas tidak selalu meningkat, akan lebih baik jika akan turun seperti di tahun 2021. Kesimpulannya, pada tahun 2023 PT Mustika Ratu Tbk mengalami kenaikan pada rasio lancar dan terdapat kenaikan juga pada rasio cepat, dan penurunan pada rasio kas dari tahun sebelumnya, yaitu berdampak dari resiko ini terdapat perusahaan PT Mustika Ratu ialah bahwasanya perusahaan ini mampu memenuhi kemampuan jangka pendek. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini terdiri dari 3, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, macam-macam rasio solvabilitas itu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang.
Rasio utang merupakan nilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Nah, kalau rasio utang terhadap ekuitas, itu rasio yang memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan, di mana utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Dan selanjutnya, rasio utang jangka panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Untuk analisis merupakan gambaran atau hasil yang sudah kami hitung berdasarkan rumus, yang dimana di sini tuh terdapat 4 tahun dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2020, hasil dari rasio utang PT Mustika Ratu Tbk sebesar 38%, artinya perusahaan dapat memenuhi kewajiban membayar jangka panjang dengan nominal yang sedikit. Dan pada tahun 2021, hasil dari rasio utang sebesar 40%, yang artinya hutang yang terdapat dalam perusahaan ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini sedikit mempengaruhi hasil dari pendapatan perusahaan tersebut. Pada tahun 2022, hasil dari total utang terdapat 40%, yang dimana artinya perusahaan ini memiliki utang yang seimbang dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, hasil dari total utang terdapat 38%, yang dimana artinya perusahaan mengalami penurunan total utang dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke utang terhadap ekuitas, di mana pada tahun 2020 dalam rasio utang terhadap ekuitas terdapat 0,63 kali, yang dimana artinya perusahaan dapat menyeimbangkan utang dan juga ekuitas yang ada. Dan pada tahun 2021 terdapat 0,68 kali perusahaan mengalami sedikit peningkatan utang terhadap perusahaan tersebut. Dan pada tahun 2022 juga terdapat 0,68 kali. Dan pada tahun 2023 terdapat 0,57 kali. Selanjutnya kita ke utang jangka panjang, di mana di tahun 2020 PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 0,05 kali, artinya perusahaan dapat mampu membayar utang jangka panjang dan mencapai target solvabilitas perusahaan. Dan pada tahun 2021 terdapat hasil 0,05 kali, yang dimana artinya perusahaan tidak mengalami perubahan dalam utang jangka panjang. Kesimpulannya, pada tahun ini perusahaan tidak mengalami perubahan pada utang jangka panjangnya dan tetap stabil dari tahun sebelumnya. Ini berdampak kepada perusahaan bahwasanya perusahaan hanya memiliki sedikit utang jangka panjang. Dan pada tahun 2022 terdapat 0,10 kali. Bisa disimpulkan bahwa total utang dari tahun sebelumnya perusahaan mengalami keseimbangan juga terhadap hutang terhadap ekuitas, namun pada jangka panjang ini terdapat kenaikan 5%. Hal ini berdampak pada perusahaan karena utang jangka panjang pada analisa tahun 2022 mengalami kenaikan 5%, yang dimana artinya perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan untuk tahun 2023 terdapat 0,09 kali, yang artinya terdapat penurunan 1% dari tahun sebelumnya. Maka kesimpulan dari analisa 2023, perusahaan mengalami penurunan utang dari tahun sebelumnya, dan urutan tertentu ekuitas mengalami penurunan juga. Ini berdampak pada perusahaan bahwa perusahaan mulai mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Baik, itu saja. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Huzaimatul Fitria, yaitu mengenai rasio aktivitas.
Ketiga, rasio aktivitas merupakan kemampuan untuk melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas pada aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Rasio aktivitas terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada rasio perputaran persediaan, merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan mengelola persediaan mereka. Kedua, rasio perputaran piutang merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutang dagangnya. Berikut merupakan tabel hasil rasio aktivitas dari PT Mustika Ratu Tbk mulai dari tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, yang dimana pada tahun 2020 itu rasio perputaran persediaan berjumlah 0,17 kali, rasio perputaran piutang berjumlah 0,31 kali. Pada tahun 2021, rasio perputaran persediaan berjumlah 0,23 kali, rasio perputaran piutang berjumlah 0,41 kali. Pada tahun 2022, rasio perputaran persediaan berjumlah 0,48 kali dan rasio perputaran piutang berjumlah 0,31 kali. Dan terakhir tahun 2023, rasio perputaran persediaan berjumlah 0,38 kali dan rasio perputaran piutang berjumlah 1,4 kali. Dan berikut saya akan menganalisis rasio dari setiap tahunnya. Pada tahun 2020, hasil dari rasio perputaran piutang sebesar 0,31 kali, yang artinya perusahaan bisa memproduksi barang sebesar nominal tersebut, dikarenakan persediaan yang ada lebih besar dari bahan pokok penjualan. Kemudian pada perputaran persediaan terdapat 0,17 kali, yang artinya perusahaan memiliki persediaan yang dapat dibeli selama nominal tersebut. Kesimpulannya, pada tahun 2020 ini, PT Mustika Ratu Tbk mampu memiliki perputaran seimbang antara persediaan dengan piutang dagang, dan dampaknya dalam perusahaan ialah mampu memproduksi barang sesuai nominal-nominal pada rasio yang ada. Pada tahun 2021, hasil dari rasio perputaran piutang pada PT Mustika Ratu Tbk menghasilkan 0,41%, yang artinya terdapat kenaikan pada piutang dagang dengan penjualan, sedangkan perputaran persediaan pada tahun ini sebesar 0,23 kali, yang dimana mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Kesimpulan dari rasio-rasio tersebut ialah bahwasanya setiap rasio mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan dampaknya pada perusahaan adalah perusahaan dapat mampu membeli persediaan sesuai nominal-nominal pada rasio tersebut. Pada tahun 2022, rasio persediaan piutang pada PT Mustika Ratu Tbk mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,31%. Dan pada rasio perputaran persediaan terdapat 0,48 kali, yang artinya ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan pada perputaran piutangnya. Namun persediaan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Artinya dampak rasio ini terhadap perusahaan-perusahaan mampu membeli persediaan selama 48 kali. Namun perusahaan memiliki piutang selama 31 perusahaan masih mampu memiliki persediaan tersebut. Dan terakhir, di tahun 2023, rasio perputaran piutang pada PT Mustika Ratu Tbk mengalami 1,4%. Artinya perusahaan mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada rasio perputaran persediaan, perusahaan menghasilkan 0,38 kali, yang artinya dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan di tahun ini mengalami sedikit penurunan. Namun tidak mengubah bahwa perusahaan mampu memenuhi atau bersedia membeli persediaan selama nominal-nominal rasio tersebut. Itulah penjelasan dari saya terkait rasio aktivitas dari PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imelda Alia Pasha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas.
Apa sih yang dimaksud dengan rasio profitabilitas? Jadi, rasio profitabilitas itu adalah menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva yang ada. Kemudian, rasio profitabilitas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada profit margin, ada juga return on asset, dan return on equity. Nah, dari 3 macam ini ada pengertian-pengertiannya tersendiri. Nah, profit margin itu merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari total penjualan perusahaan. Kemudian, ada return on asset, itu adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kemudian ada yang namanya return on equity. Nah, return on equity ini adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan dari investasi pemegang saham. Nah, sedangkan kalau kita gabung dengan kasus dari PT Mustika Ratu Tbk ini, ada dapatlah hasil dari analisis tersebut. Nah, di sini ada tercantum 4 tahun dari 2020, 21, 22, dan 23. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada tahun 2020, profit margin pada PT Mustika Ratu Terbuka itu menghasilkan jumlah sebesar 0,01 atau 1%, yang artinya kontribusi penjualan terhadap laba hanya memberikan 1% saja dalam meningkatkan laba pada perusahaan. Kemudian pada rasio return on asset, perusahaan menghasilkan 0,22 atau 22%, yang dimana perusahaan memiliki aset sebesar nominal tersebut. Nah, sedangkan pada return on equity terdapat 0,36 atau 36% yang mempengaruhi pada total ekuitas terhadap laba bersih tersebut. Nah, maka kesimpulannya adalah perusahaan mendapatkan keuntungan dari total penjualan perusahaan sebesar nominal pada rasio yang telah dihitung. Dan di setiap rasio terdapat keefektifan perusahaan dalam menggunakan setiap aset maupun laba yang ada. Dan dampaknya dalam perusahaan adalah perusahaan memiliki perolehan keuntungan dari aktiva yang ada. Nah, kemudian di tahun 2021, profit margin dari pada PT Mustika Ratu Terbuka itu menghasilkan sebesar 0,02 atau 2%, yang dimana keuntungan pada rasio ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi dia meningkat 1% daripada tahun 2020. Nah, kemudian pada return on asset itu menghasilkan 0,33 atau 33%, yang artinya rasio ini lebih efektif dan memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang lebih menguntungkan. Nah, dan kemudian pada return on equity jumlah rasionya adalah 0,55. Artinya perusahaan itu cukup efektif dalam memegang saham investasi saham. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan PT Mustika Ratu Terbuka itu mendapatkan perolehan keuntungan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi keuntungan di tahun 2021 ini mereka memiliki peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun 2020. Dan ini bisa meningkatkan penjualan atau aktiva perusahaan tersebut. Nah, kemudian lanjut, di tahun 2022, profit margin pada PT Mustika Ratu Terbuka menghasilkan sebesar 0,08, yang dimana artinya keuntungan yang dihasilkan dari total penjualan perusahaan lebih meningkat dari total penjualan sebelumnya. Nah, pada rasio return on asset terdapat 0,02 keefektifan aset menghasilkan laba. Sedangkan return on equity pada tahun ini sebesar 0,04 yang efektif untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan PT Mustika Ratu Terbuka mengalami kenaikan pada profit margin.
Namun, keefektifan pada perusahaan mengalami penurunan dan penurunan dari tahun sebelumnya, namun tidak akan mengurangi perolehan keuntungan dari profit margin. Jadi, walaupun profit marginnya meningkat, namun return on asset dan equity-nya menurun, tapi itu tidak akan mempengaruhi profit margin karena perusahaan ini masih memiliki keuntungan yang ada. Nah, kemudian pada tahun 2023, profit margin pada PT Mustika Ratu Terbuka menghasilkan 0,04% hasil dari keuntungan total penjualan perusahaan. Nah, pada return on asset, keefektifannya sebesar 0,01. Artinya, ini mengalami penurunan dari return on asset sebelumnya. Kemudian, pada return on equity terdapat hasil 0,01%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2022. Maka kesimpulannya adalah pada tahun 2023 ini, PT Mustika Ratu Terbuka itu mengalami banyak sekali penurunan dari segi profit margin, return on asset, dan return on equity. Dan dampaknya bagi perusahaan ini adalah bisa menurunkan perolehan keuntungan pada penjualan aktiva. Artinya perusahaan ini bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari penjualan yang ada. Jadi, walaupun mereka memproduksi banyak, tapi keuntungan yang mereka dapatkan itu nggak sebanyak pada tahun sebelum-sebelumnya. Jadi di 2023 ini mereka mengalami banyaknya penurunan pada rasio profitabilitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.